Apakah kaki itu hukumnya sama dengan tangan, sama-sama dibasuh, ataukah hukumnya sama dengan kepala, sama-sama diusap saja? Nah, kalau dalam terapan fikih kedua-duanya dipakai. Dalam kondisi normal kaki dibasuh. Ini kondisi normal. Dalam kondisi memakai khuf kaki diusap. Ya, kaki diusap kapan? Memakai khuf. Bu, ayo kita ke masjid. Oh, enggak, Doda, keceknya ke suami. Enggak, do, Ustaz, kenapa enggak sholat ke masjid, Bu? Karena sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah. Bu, jalan-jalan yuk. Capek lah Ustaz, kemak, Bi. Ada menteri pemberdayaan perempuan, ya Pak? Ada menteri pemberdayaan laki-laki? Kok laki-laki lah banyak terzalimi, kok Pak? Enggak do menteri pemberdayaan laki-laki. Pak, ya, bapak-bapak pergi ke Makkah, wisata ke tempat peternakan unta, jangan aja kencing untungnya diminum, kecuali untuk ube. Untuk ube silahkan. Ada susu unta, ada hati unta, ada dendeng unta, nan baca ini malah. Kan kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fanawina ta'alama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, ini mama, alim ulama, cadik pandai, bundukan duang, para pemuda, jamaah yang dimuliakan Allah. Lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sudah bahas tentang rukun dan syarat wudu. Kita sudah bahas rukun dan syarat wudu. Malam ini kita sempurnakan ya, tatsmim, penyempurnaan kaji wudu. Ada kaji yang memang sangat-sangat jarang disampaikan di Indonesia karena memang tidak terpakai. Tapi perlu juga kita sampaikan karena boleh jadi kita, bapak-bapak, ibu-ibu akan menghadapi masalah tersebut. Apa itu? Al-mashu 'alal khuffaini. Al-mashu 'alal khuffaini. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ketika membaca surat Al-Maidah ayat 6, ketika membaca surat Al-Maidah ayat 6, ada yang membaca wa arjulakum, ada yang membaca wa arjulikum. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 itu kan membahas tentang rukun wudu. Kalau kita baca wa arjulakum, maka kaki, ya ini kan kaki itu sama hukumnya dengan tangan. Kalau tangan dibasuh berarti kaki juga dibasuh. Tapi ada juga qiraat yang membaca wa arjulikum, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, bedanya apa kalau dibaca fathah dengan kasrah? Bedanya nanti naat ini. Wow. Apakah kaki itu hukumnya sama dengan tangan, sama-sama dibasuh, ataukah hukumnya sama dengan kepala, sama-sama diusap saja? Nah, kalau dalam terapan fikih kedua-duanya dipakai. Dalam kondisi normal kaki dibasuh. Ini kondisi normal. Dalam kondisi memakai khuf kaki diusap. Ya, kaki diusap kapan? Memakai khuf. Ini dia khuf. Khuf. Ini jarang sekali dibahas di Indonesia karena memang kita tidak familiar dengan khuf. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke luar negeri nampak orang berwudu dia cuma usap kaki seperti ini. Ya, dia tidak basuh kakinya. Ya, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, kemudian kaki tidak dia basuh. Itulah khuf. Itulah yang disebut dengan khuf. Kalau pakai kaos kaki sah atau tidak? Kalau pakai sepatu sah atau tidak? Apa syarat sepatunya? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kapan kita boleh hanya sekedar mengusap? Kapan boleh hanya sekedar mengusap? Tidak perlu membasuh, tidak perlu. Tapi ada syarat-syarat. Ada kondisi yang membuat kita boleh sekedar membasuh kaki. Bisa dipakai misalkan ibu sakit, ya enggak? Payah membasuh kaki ya cuacu, contoh, bisa dipakai.
Ya, ini bab dalam fikih disebut dengan al-mashu 'alal khuffaini, penyempurna wudu karena mengusap khuf atau mengusap sepatu itu mirip. Ya, itu menjadi pengganti membasuh kaki. Khuf itu apa? Kalau dalam kitab-kitab fikih lama, khuf itu diterjemahkan menjadi sepatu. Tapi terapannya, kalau yang kita temukan sekarang, khuf itu terbuat dari kulit, lunak, dipakai untuk membungkus kaki, terutama ketika musim dingin. Khuf, ya, menutup kaki sampai mata kaki. Dibilang sepatu, dia tidak punya sol. Tapak sepatunya tidak keras, tapaknya pun kulit. Bagian bawahnya kulit, bagian atasnya pun kulit. Jadi bagian bawah dan bagian atas sama-sama lunak. Tapi dibilang kaos kaki pun dia kuat, dibawa berjalan bisa, dibawa jalan di siku bisa. Ya, maka ya kalau saya katakan khuf ini perantara ya, antara sepatu dan kaos. Dibilang kaos kaki dia bisa dibawa berjalan. Dibilang sepatu lunak. Nah, itu kira-kira khuf, terbuat biasanya dari kulit dan dipakai oleh orang-orang Arab agar kaki tidak orang-orang yang bukan orang Arab saja. Orang-orang yang hidup di daerah 4 musim yang ada musim dingin di situ untuk melindungi kaki dari cuaca dingin. Bu, Arab tuh dingin atau enggak? Tergantung bulan bara awak ke Makkah ya enggak? Kalau bulan Agustus enggak? Kalau bulan Januari dingin. Itu makanya dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah disebut asyita ila fihim rihlatash syita was-saif. Ada musim dinginnya, ada musim panasnya. Jadi kita jangan nyebut Arab itu panas, enggak, salah. Kita nyebut Arab itu kering, itu lebih tepat. Arab kering, oke. Arab tandus, oke. Tapi kalau Arab panas, oh enggak. Rasa-rasanya dulu 2009 bahkan pernah turun salju di orang naik haji. Apa ya? Raso-rasonya, entah 2009 entah 2008. Pokoknya ketika mau sekolah dulu. Pernah, ya. Nah, jadi itu dulu pembahasan tentang khuf. Boleh Ustaz? Ya boleh, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mengusap khuf itu bisa menggantikan membasuh kaki. Bisa menggantikan membasuh kaki. Jadi khuf sudah jelas tadi ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, umpamanya seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Ya, lebih keras daripada kaos kaki, lebih lunak daripada sepatu. Tapi kalau lebih keras, istilahnya sepatu itu betul pun yang kita pakai bisa. Kita pakai hukum al-mashu 'alal khuffain. Syarat-syarat agar kita bisa mengusap khuf dan tidak perlu membasuh kaki, yang pertama adalah khuf itu dibasuh setelah kita suci sempurna. Kita berwudu normal dulu. Kita basuh kaki. Setelah kita basuh kaki, baru kita pakai khuf. Contoh, jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita sudah berwudu, kemudian kita pakai khuf. Kemudian jam 8 kita berhadas, buang air. Setelah buang air kita hendak ingin sholat duha. Kita ingin sholat duha jam 8. Padahal tadi kita sudah berhadas. Kaki kita pakai khuf. Jadi kita berwudu, basuh muka, basuh tangan, usap kepala. Nah, pas akan membasuh kaki cukup diusap saja. Kok kaki ya basahi tangan, diusap seperti itu. Atau diusap atas bawah sempurna, itu lebih baik. Tapi setidaknya kita usap bagian atas khuf. Nah, itu syarat yang pertama ya. Mau ndak mau sebelum kita memakai khuf tetap bersuci sempurna dulu. Jangan mentang-mentang pakai khuf kemudian kita boleh tidak membasuh kaki, tidak bisa. Pas sebelum memakai khuf harus kita suci sempurna, berwudu normal dulu baru dipakai khuf. Ya, jadi kita bahasakan khuf saja ya Pak ya. Kalau kita bahasakan sepatu nanti bayang dia sepatu nan lain-lain pula. Sebab khuf kok berbeda. Kemudian yang kedua, khuf harus menutupi bagian yang harus dibasuh saat berwudu. Dengan kata lain, khuf harus menutupi sampai mata kaki.
Kalau khuf ternyata batasnya hanya sampai di bawah mata kaki, berarti kaki harus dibasuh. Harus dibasuh. Itu khuf sampai mata kaki. Mata kaki di siko. Ya, aku mata kaki. Berarti sampai menutup mata kaki. Paling tidak di sini lah. Khuf mesti menutupi mata kaki. Daerah yang harus dibasuh saat berwudu harus tertutup sempurna oleh khuf, baru kita boleh mengusap khuf. Yang ketiga, khuf harus kedap air, tidak boleh tembus. Air tidak boleh tembus. Ya, berarti syaratnya apa saja? Ya. Dipakai setelah bersuci sempurna. Dan khuf itu menutupi sampai mata kaki. Kita baca tulisan. Ya. Kalau nak baca pakai firasat saja baca. Ibu-ibu kan kuek-kuek firasat. Ya, kemudian syarat khuf adalah khuf itu harus kuat dibawa berjalan. Kedap air. Maaf. Ya, tidak tembus air. Kenapa? Karena memang khuf di masa Rasulullah SAW terbuat dari kulit, dan kulit itu tidak tembus air. Maka kalau orang sekarang memakai kaos kaki tidak bisa usap, harus dicopot kaos kaki, basuh kaki secara normal. Kenapa? Karena kaos kaki itu tembus air. Lain hal kalau misalkan bapak ibu membeli kaos kaki orang snorkeling. Ada sekarang kaos kaki orang snorkeling itu Pak, orang menyelam, itu kaos kakinya tidak tembus air. Kalau itu dipakai silahkan. Kenapa? Karena dia menutupi sampai mata kaki, kemudian dia juga tidak tembus air. Syarat selanjutnya, khuf itu harus kuat dibawa berjalan. Bisa dibawa berjalan. Ya, tapi kalau dibawa seketik cabietnya, ya bentuk kaos kaki kan kalau di aspal kan cabiet. Itu nak kuat. Yang terakhir, khuf harus terbuat dari bahan yang suci. Tidak boleh khuf dari kulit babi. Ustadz, yang disebutkan di dalam Al-Quran kan daging babi yang najis. Kan daging babi yang haram, bukan kulit babi, bukan tulang babi, bukan lemak babi. Berarti kulit babi kan tidak najis. Oh, tidak seperti itu. Allah menyebutkan daging, yang dimaksud adalah seluruh babi. Sama dengan Allah menyebut raqabah, merdekakan pundak. Ya, pundak itu maksudnya apa? Bukan bahu, akan tetapi maksudnya adalah memang satu budak perempuan full, sempurna. Jadi walaupun yang disebutkan adalah daging babi, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan babi. Ini juga penting ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika kita membaca dalil jangan hanya paham secara tekstual saja. Sebagaimana ketika kita membaca hadis Nabi SAW, apabila mati insan, ya, sebenarnya redaksi yang lebih baik itu idza mata insan, yang lebih sahih. Idza mata insan, kalau mati seorang manusia maka terputus amalnya kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan baginya. Ada orang ketika membaca hadis ini dia batasi, oh berarti doa yang sampai kepada mayat cuma doa anak soleh. Kalau doa istri solehah kira-kira sampai enggak Bu? Yang diterima kecil Allah tadi cuma, kalau istri solehah bagaimana Pak? Kalau suami soleh bagaimana? Kalau murid soleh bagaimana? Kalau orang tua yang soleh bagaimana? Allah menyebut anak, Nabi SAW menyebut anak di dalam hadis tadi bukan untuk membatasi anak, tapi untuk menggambarkan bahwa biasanya yang banyak doa itu anak, dan memang yang paling patut untuk banyak berdoa adalah anak. Bukan berarti Nabi melarang yang lain berdoa.
Jadi jangan nanti, mari kita sama-sama doakan almarhum agar diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Awak kecian pula ajar leh, no doa nanti diterima tu doa anaknya, ndak doa tetangga dah, ndak doa kawan dah, ndak doa bini dah. Itu orang bodoh. Itu sama ibu-ibu punya kemanakan, ibu-ibu punya anak, punya kemanakan, punya cucu hari raya, datang ibu ke rumah cucu, ibu keluarkan duit. Apa itu? Roti serti. Kecil apa magi piti? Pembali gulo-gulo. Pembali kironyo sabana di balinyo gulo-gulo jupiti 100.000. Atau agu kecian pembali es. Kironyo sabana di balinyo es jupiti bara. Nah nampak magi piti bara tadi. Raso-rasonya kini tidak 100 lah dia. Kalau cucu kesayangan kan 500.000. Agih 500.000 kecewa pembali bonbon, pembali es, pembali kue. Kironyo yo panapainya kalapau di balianyo es 500.000. Itu anak namanya tuh. Anak pandi ya. Ya. Apa menyebut kue, apa menyebut es, apa menyebut gulo-gulo, bukan berarti pitih kosadonyo untuk membeli gulo-gulo. Tapi intinan itu istilahnya dalam bahasa Arab. Biasanya yang membuat anak senang itu apa? Membeli es, membeli gulo-gulo, membeli kue, segala macam. Tapi bukan berarti kita membatasi. Sama dengan Nabi juga seperti itu. Ketika Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakan, bukan berarti cuma anak soleh yang mendoakan. Anak cingkaha, bah, kira-kira. Itu jadinya Pak. Cicik Nabi nan diterima cuma doa anak soleh. Datang Ustaz ke rumahnya, jangan lupa doakan orang tua meninggal nak. Kecik anak ke Ustaz nan diterima tu doa anak solehnya. Adin cingkah kan tak mau itu belum. Kurang memahami dalil, jangan tekstual terlalu. Karena kita mesti paham juga bukan cuma dalil, tapi ada namanya nanti dilalah. Ada dalil, ada lagi maknanya dilalah. Ini penting, daging babi yang disebutkan dalam Al-Quran, oke, memang yang disebutkan hanya daging babi. Tapi daging babi itu tidak mungkin ada tanpa tulang, tidak mungkin ada tanpa kulit. Maka seluruh bagian babi itu najis. Ya, menyebutkan sebagian afrad, istilahnya dalam usul fikih itu, yufidu ta'mim, ya. Umum, seluruhnya jadinya najis. Ini juga nih. Ya, jadi tidak boleh, ini kan ada yang viral kemarin Pak ya, sepatu kulit dari kulit babi. Sepatu kulit dari kulit babi. Bama aku ambo sampaikan kok ini sebab boleh jadi khuf ini juga dibuat orang dari kulit babi. Ada topi, misalkan topi kulit dibuat orang dari kulit babi. Ada jaket kulit bagus tapi dibuat dari kulit babi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram, enggak boleh, najis. Enggak dipakai. Ya, enggak boleh memakai najis. Haram hukumnya talattuh bin najasah, bermain-main dengan najis tanpa hajat itu haram. Ini mohon maaf juga kita sebutkan ya, ada orang misalkan bersilat, kemudian sebelum bersilat dia potong ayam ini dia biarkan menggelepar-gelepar di gelanggang sile sampai basile, kemudian basilenya dia teh darah ayam, tidak boleh. Ustadz, ini tujuannya untuk membasahi lapangan, membasahi gelanggang. Kenapa dibasahi gelanggang? Supaya kabut nggak naik. Ya sudah, basahi dengan air, jangan dengan darah ayam. Darah ayam najis. Ya, nggak boleh talattuh dengan najis, tidak boleh main-main dengan najis, nggak boleh. Maka ini syarat-syarat sehingga kita boleh mengusap khuf. Nah, kalau sekarang bisa Bapak Ibu beli khuf online, rasa-rasanya ada sekarang ya. Online semuanya ada sekarang. Tapi kalau kita pakai ini di Indonesia enggak tahan, angin. Karena memang dipakai di daerah-daerah yang musim dingin. Kalau kita barangkali kita inginnya kaki ini sering-sering dibasuh. Kenapa? Panas. Ambo ya di kelas tuh ketika maja di kelas apa-apa ya. Kalau sudah jam 11 siang tuh anak-anak banyak yang copot sepatu. Tangganya sepatunya. Angin, Ustaz, yalah enggak ada. Asal kaos kaki nak baun biar. Kalau baun kaos kaki nak boleh. Nah, itu tentang syarat-syarat khuf. Terpenuhi syarat-syarat ini, ya sudah. Boleh kita mengusap, tidak perlu membasuh. Dipakai setelah bersuci sempurna, kemudian tertutupi sampai mata kaki, kemudian tidak tembus air. Nah, sekarang batasnya berapa lama kita boleh mengusap ini? Ini terpenuhi syaratnya Ustaz. Oke, syarat-syaratnya terpenuhi. Berapa lama seseorang boleh mengusap khuf? Nah, ada beda. Ada orang mukim. Ada orang musafir.
Kalau mukim 24 jam. Sehari semalam. Kalau orang musafir 72 jam. Ustadz, hadisnya pakai jam, Ustadz? Enggak, hadisnya pakai yaumun walailah. Jadi datang sekelompok orang kepada Siti Aisyah, istri baginda Nabi SAW, bertanya tentang khuf. Bertanya tentang khuf. Datang orang kepada Siti Aisyah bertanya tentang khuf. Kemudian apa kata Siti Aisyah? Is'al aliyan fa innahu adra minni. Kalau masalah khuf, kata Aisyah, coba kalian tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan tanya saya. Karena urusan khuf Ali bin Abi Thalib lebih tahu. Ini adab orang berilmu seperti ini, Pak. Ndak sado tanyu awak menjawab tu. Ndak sado tanyu awak menjawab. Kalau ada permasalahan yang kita ndak tahu, jawab ndak tahu. Kalau ada masalah yang kita ndak tahu, jawab ndak tahu. Atau opor kepada orang yang lebih tahu daripada kita. Ada orang misalkan bertanya kepada saya, Ustadz, ini hadisnya sahih, daif atau hasan? Saya nggak tahu, karena saya bukan konsentrasi saya hadis. Yang saya tahu apa? Hadis itu yuhtadju bihi, bisa dijadikan hujah atau tidak. Saya taklid kepada misalkan keputusan Ibnu Hajar Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Asqalani sudah mencantumkan hadis tadi di dalam Bulughul Maram, ya sudah, saya pakai hadis itu. Kenapa? Karena menurut Ibnu Hajar itu hadis sahih. Saya taklid kepada beliau, karena saya tidak tahu hadis, sedangkan beliau tahu ilmu hadis. Tapi kalau masalah fikih, ya saya jawab. Kenapa ya? Karena konsentrasi saya di fikih. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, tanya kepada, saya arahkan kepada ustadz-ustadz yang memang konsentrasinya belajar hadis, dirayat maupun riwayat. Ini juga teladannya dari Siti Aisyah. Maka ciri-ciri orang yang memang benar-benar menuntut ilmu karena Allah, dia tetap senang andai kebenaran itu disampaikan tidak melalui lisan dia. Ciri-ciri orang yang memang menuntut ilmu karena Allah, dia tetap merasa senang walaupun kebenaran itu sampai tidak melalui lisan dia. Ciri-ciri orang kalau berilmu ya. Kemudian ciri-ciri orang tentu untuk kaji ke dalam. Kemudian ciri-ciri orang yang benar-benar belajar apa? Semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh. Semakin dia merasa takut untuk mengklaim, menjudge. Itu ciri-ciri orang yang benar-benar belajar. Tapi kalau misalkan semakin kita belajar, semakin kita merasa alim, semakin kita merasa pandai, semakin kita berani untuk menjudge orang lain, ini benar, ini salah, segala macam, berarti gagal kita belajar. Harusnya semakin kita belajar, semakin kita melihat ke dalam, bukan melihat kepada orang lain. Nah, jadi banyak sebenarnya teladan-teladan dari para sahabat. Teladan sahabat, contohnya tadi. Walaupun sebenarnya Ali dan Aisyah ini ada slack sedikit, Pak ya. Ada masalah sedikit sebenarnya Ali dengan Siti Aisyah terkait dengan hadithul ifki, terkait dengan fitnah yang dilontarkan kepada Siti Aisyah. Meskipun demikian, Siti Aisyah tetap sportif. Ya, kalau ilmu, ilmu. Masalah personal, personal. Kalau ilmu ya profesional. Orang bertanya khuf kepada Siti Aisyah, bisa saja Siti Aisyah sebenarnya menyatakan, oh iya, Nabi kan laki deh, nah dia nampak yang kenal jo Nabi, tapi Siti Aisyah tidak seperti itu. Oh, tanya pada Ali. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib yang lebih banyak bermuamalah dengan Nabi, lebih banyak menemani Nabi SAW. Bukan hanya ketika Nabi bermukim, namun juga ketika Nabi bersafar. Ditanya kemudian kepada Ali bin Abi Thalib, baru dapat penjelasan bahwa orang yang sedang mukim, yang tidak bersafar, dia boleh mengusap khuf selama sehari semalam, yaum walailah. Yaum walailah, sehari semalam. Bara sehari semalam itu 24 jam. Sedangkan orang yang bersafar, musafir, boleh mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. 3 kali 20 sampai 72. Dari kapan Ustaz dihitungnya? Dihitung durasi 24 jam ataupun 72 jam ini dihitungnya dari awal hadas. Ya, dari awal hadas, bukan dari awal memasang. Kalau tadi cerita kita dia memasang khuf jam 6 pagi. Dia memasang khuf jam 6 pagi dan dia tidak sedang bersafar. Kemudian dia terkentut jam 8 pagi. Pakai khuf jam 6,
terkentut jam 8, maka dia baru harus mencopot khuf besok jam 6 atau jam 8? Jam 8. Jam 8. Jadi standarnya adalah awal hadas, bukan awal mula pakai. Walaupun dia memakai jam 6, betul, dia memakai jam 6, tapi standar 24 jamnya itu adalah dari awal hadas. Kenapa dari awal hadas? Karena ketika dia bersuci, dia pakai khuf, maka berarti hukumnya adalah hukum orang yang bersuci normal, bersuci berwudu. Dia baru dihukumi sebagai orang yang bersuci menggunakan khuf ketika awal hadas. Ketika taharahnya tadi sebelum memakai khuf batal. Batal dia memakai khuf tadi, baru itu dimulai muddah. Dimulai durasi, baik 24 jam ataupun 24 jam. Ini tentang khuf. Nah, kemudian di sini juga ada hadis masyhur dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan, andai agama ini dari akal. Itu harusnya ya. Cara menerjemahkan hadis itu banyak orang salah. Andai agama ini berasal dari akal, maka tentu mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada mengusap bagian atas khuf. Tapi yang menjadi syarat, yang menjadi rukun wudu dalam mengusap khuf adalah mengusap bagian atas khuf. Khuf, ya nak? Sudah baulu, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, telinga. Kita mau mengusap khuf, bagaimana caranya? Usap bagian atas. Usap bagian atas. Nan kumuah di bawah atau nan di atas? Nan bawah kumuah. Tapi nan diusap. Karena yang diusap di atas, makanya Ali bin Abi Thalib katakan tadi, andai agama dari akal, tentu mengusap bawah adalah lebih utama. Karena yang bagian bawah yang kotor. Kita terjemahkan seperti itu, Pak ya. Agama ini dengan akal atau tidak? Yo. Agama dari akal atau tidak? Enggak, beda ya. Agama dari wahyu, dipahami dengan akal. Apa buktinya, Ustaz? Kalau ada orang tidak berakal wajib sholat. Wajib sholat. Ini orang kadang-kadang suka sekarang membenturkan antara wahyu dengan akal. Nah ini parah. Ya dilantak-lantaknya wahyu dengan akal. Kalau kata Imam Ghazali apa? Wahyu itu umpama matahari, akal itu umpama mata. Seterang apapun matahari, tapi kalau mata tertutup, lain apa? Nah. Tapi sakalam-kalam hari, tarang bana matuawa, kita buka mata, tapi kalau mata terbuka ketika malam hari pekat, lain nampak cahaya? Nah, anak kenapa? Mata terbuka, cahaya nak do, hampa. Cahaya ada, mata tertutup, hampa juga. Maka agama ini dari wahyu, wahyu dipahami dengan akal, baru betul. Tapi kalau orang beragama dari akal, itu yang salah. Karena agama tidak dari akal, tapi agama dengan akal. Itu makanya orang minum tua dicambuk sebanyak 40 kali. Kenapa? Orang minum tua menghilangkan akal, Pak. Ini ada orang bilang sekarang kita beragama singkirkan akal. Ya mabuklah kalian. Itu menyingkirkan akal namanya. Tapuak kepalanya. Lah amnesia lah. Itu hilang akal. Nah, tidak boleh singkirkan akal. Akal dipakai. Yang tidak boleh dipakai apa, Ustaz? Yang tidak boleh dipakai itu akal-akalan. Baru tidak boleh. Akal dipakai. Untuk apa akal dipakai? Memahami dalil. Itu baru betul. Maka tadi terjemahannya banyak salah. Ya. Jadi ketika walaupun bi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bi bisa babiyah. Di situ bukan bi ma'iyah. Ya, kalaulah agama itu sebabnya adalah akal. Nah, seperti itu kira-kira terjemahannya. Kalaulah agama itu sebabnya adalah akal, tentu mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada mengusap bagian atas khuf. Tapi ternyata yang menjadi rukun wudu bagi orang yang memakai khuf adalah mengusap bagian atas khuf, bukan mengusap bagian bawah khuf. Nah, maka di sini menjadi bukti bahwasanya akal itu hanya sekedar instrumen, hanya sekedar alat untuk memahami wahyu yang diturunkan Allah, baik wahyu itu Al-Quran ataupun wahyu itu hadis. Dua-duanya dipakai, Pak. Ya. Orang beragama tidak berakal apa ya, Pak? Orang beragama tidak pakai akal,
atau orang beragama pakai akal-akalan. Nah, itu bisa terbalik-balik hukum nanti. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal, yang suci bisa menjadi najis, yang najis bisa menjadi suci. Najis bisa jadi suci, buayo kecilnya suci boleh dimakan. Kacau. Yang najis jadi suci. Kucing kecilnya suci. Kan petang lewat bahas pak-pak ya, bapak-bapak pergi ke Makkah, wisata ke tempat peternakan unta, jangan ya kencing untungnya diminum, kecuali untuk ube. Untuk ube silahkan. Ada susu unta, ada hati unta, ada dendeng unta, nan bacari malah. Kan kacau. Ya, itu orang tidak berakal, beragamu dia itu jadi. Ya. Beragama mesti berakal. Kalau ingin akal hilang, manusia ini kalau tidak ada akal apa yang tinggal, Pak? Syahwat. Manusia kalau hilang akal yang tinggal syahwat. Malaikat punya akal, tidak punya syahwat. Hewan punya syahwat, tidak punya akal. Manusia lebih mendahulukan ilmu daripada syahwat, maka lebih mulia daripada malaikat. Lebih mendahulukan syahwat daripada ilmu, lebih hina daripada hewan. Itu aja manusia. Ya, akal ya, bukan akal-akalan. Sekali lagi kita katakan bukan akal-akalan. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang memuji orang-orang berakal. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memuji orang-orang yang berakal. Bukan orang-orang yang akal-akalan. Akal-akalan tidak boleh. Berakal mesti. Nah, jadi itu tentang muddah, durasi tayamum. Nah, sekarang apa saja yang membatalkan mashu 'alal khuf, yang membatalkan mengusap khuf? Istilahnya kalau terjadi hal itu tidak sah lagi mengusap. Yang pertama pembatal ya. Pembatal mengusap khuf. Yang pertama habis durasi. Nih. Oh ya lupa ya. Ustaz, apa standar musafir? Nah, standar musafir sama dengan standar musafir dalam sholat. Dalam masalah qasar dan jamak sholat. Berapa? 4 burud atau sekitar 89 km. Sekitar 89 km. Ya. 4 burud. Dari Siko ke Priaman mungkin. Ya. Ini musafir. Kalau mukim, ya sama dengan mukim ataupun orang-orang yang musafir safaran qasir, yang safarnya safar pendek, ya cuma 24 jam. Pergi ke Bukit Tinggi itu safarnya safar pendek. Jadi pembatalnya pertama habis durasi, sudah 24 jam atau sudah 72 jam. Kemudian pembatal selanjutnya adalah mencopot. Istilahnya bapak, ibu pakai khuf, kemudian jam 8 batal wudu ke WC ya, misalkan jam 8 batal wudu jam 8. Jam 9 gata-gata kaki. Gata-gata kaki. Dibuka kembali khuf. Setelah dibuka khuf, pakai khuf tu lagi. Masuk waktu zuhur kemudian mau wudu kita pas basuh kaki tidak boleh diusap. Kenapa tidak boleh diusap? Karena khuf sudah dicopot. Harusnya kalau dicopot khuf sebelum dipasang lagi khuf itu kita harus berwudu secara sempurna lagi. Ya, ulang berwudu secara sempurna. Karena syaratnya di sini apa? Khuf dipakai dalam kondisi suci sempurna, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang membatalkan khuf adalah hadas besar. Jadi khuf hanya laku untuk orang berhadas kecil saja. Kalau sudah hadas besar, tidak laku khuf lagi. Harus mandi. Mandi tidak bisa diganti dengan mengusap khuf. Mandi itu memang harus kena seluruh tubuh. Dibasuh seluruh tubuh, seluruh kulit, seluruh rambut, seluruh kuku oleh air. Termasuk kaki. Jadi kalau terjadi hadas besar, copot khuf. Terjadi hadas besar, copot khuf. Apa saja penyebab hadas besar? Nah, itu baru kaji awal. Sebab-sebab hadas besar. Jadi rukun wudu sudah,
syarat wudu sudah, pembatal wudu sudah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang belum berwudu juga sudah, mengusap khuf juga sudah. Mengusap khuf juga sudah. Nanti kita bahas tayamum dan juga al-jabair atau masalah perban. Nah, itu barangkali kaji khuf. Kalau ambo pribadi untuk di Indonesia tidak menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu memakai khuf, tapi boleh jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke negara yang musim dingin. Ayo ke Makkah bulan Desember misalkan. Ayo ke Makkah bulan Desember, dingin di situ. Kita pakai khuf, silahkan kita pakai khuf. Cara berwuduknya ya seperti ini, gampang. Ustadz, kita tidak temukan sekarang khuf dari kulit, tidak masalah. Tadi saya sampaikan juga boleh memakai kaos kaki snorkeling. Ya, saya lihat di internet ada tuh, kaos kaki untuk orang menyelam itu bisa juga dipakai. Ya. Kalau di Indonesia jangan cari-cari kerajaan. Kita hapus dulu ya. Karena kita bahas masalah hadas besar. Kenapa? Karena kita sudah masuk bahas nih hadas besar. Mau tidak mau harus dibahas nih hadas besar. Karena membahas hadas besar berarti kita membahas hal-hal yang akan membatalkan mengusap khuf. Ustadz lupa mencatat ada di modul aduh ambu ya. Ibu-ibu lah dapat modul sadonya. Papa ada dapat modul. Di grup di grup saja dibagikan. Halo nanti filenya dibagikan di grup yang ikut hadir mengaji di awal itu sudah dibagikan modul yang sudah dicetak. Yang belum dapat fotokopi sendiri. Yang belum dapat fotokopi sudah. Elok banalum saja banyak napa alum saja. Nah, sekarang kita bahas hadas besar. Hadas besar atau juga bisa disebut secara umum junub ya. Kalau salah susunan sebenarnya dari suhu. Hadas besar ada 6. Ingat saja nomor-nomor ya. Hadas kecil 4. Hadas kecil 4. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram dan juga sama-sama besar. Kemudian hilang akal karena tidur, pingsan, gila. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kemudian keluar sesuatu dari 2 jalan. 4. Kalau hadas besar sebabnya 6. Yang tiga ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang 3 di bawah khusus perempuan saja. Ini khusus perempuan. Apa yang khusus perempuan? Haid, nifas, melahirkan. Wiladah. Untuk laki-laki dan perempuan juga apa saja? Keluar mani, hubungan badan, mati. Nah, ini 3. Yang 3 di atas terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang 3 di bawah hanya terjadi pada perempuan saja. Ya, Ustadz laki-laki dan perempuan sama. Ustadz, ada orang bilang laki-laki dan perempuan sama, bodoh. Yang betul tuh laki-laki dan perempuan setara, Ustadz. Ya, laki-laki dan perempuan setara. Sama. Bodoh, betul. Tahu laki-laki produksi beda. Sekarang kan seperti itu ya Bu ya. Laki-laki dan perempuan sama. Kira-kira di Indonesia ini yang spesial itu laki-laki atau perempuan Bu? Bu, yang diberikan kekhususan, yang diberikan spesial perempuan atau laki-laki di Indonesia? Perempuan. Bakok perempuan. Kita mengenal ada polwan, ada polisi laki-laki Pak. Polki ada polki. Nah, polisi laki-laki, polisi saja. Tapi polisi produksi polwan, berarti hebat produksi. Ada menteri pemberdayaan perempuan ya Pak. Ada menteri pemberdayaan laki-laki. Kok laki-laki lah banyak terzalimi kok Pak. Nak do menteri pemberdayaan laki-laki. Perempuan karajo ada cuti hamil ya Bu ya. Laki-laki banyak dia cuti hamil. Itu ganji, orang mengecek laki-laki sama aja produksi itu kan ganji ya. Ya. Perempuan dan laki-laki sama, enggak sama orang. Kalau sama tuh agak lah laki-laki cuti hamil kayak.
Kalau cerai ibu-ibu juga apa-apa, misalkan suami istri bercerai, yang akan memberikan nafkah iddah suami atau istri? Nah, suami. Jangan terbalik lah, bukan? Yang terbalik. Ya, jadi itu pembahasan laki-laki yang di atas, laki-laki dan perempuan, yang di bawah khusus perempuan. Jadi perempuan itu dalam fikih banyak diberikan keringanan. Kenapa? Karena memang beban sebagai perempuan itu sudah banyak. Masuh anak, hamil, melahirkan, menyusui. Tidak kamu saji mana perempuan sholat? Iya sabananya tidak loh masalah. Boleh perempuan sholat ke masjid, Ustaz? Sejak zaman Nabi perempuan sudah sholat ke masjid. Jadi kecian pulau beku perempuan tidak boleh sholat ke masjid, boleh. Buktinya di Madinah dari dulu sudah ada tempat khusus bagi perempuan untuk sholat ke masjid. Berarti perempuan di masa Nabi sudah sholat ke masjid. Bahkan ketika Nabi sedang duduk berdiri, perempuan minta dinikahi oleh Nabi, itu tandanya perempuan juga hadir di masjid ketika itu, Pak. Ya, hadir perempuan ketika itu. Ada. Ya, kan, tapi jangan sampai nanti keterlaluan kita ya. Dulu padusi ibu-ibu nan malih kamu saji, enggak Bu? Bu. Ada kawan-kawan kita malih kamu saji, malas ke masjid. Apa katanya? Sebaik-baik solat perempuan adalah di rumah. Bu, ayo kita ke masjid. Oh, ndak doda, keceknya ke suami. Ndak do Ustaz, kenapa ndak solat ke masjid, Bu? Karena sebaik-baik solat wanita adalah di rumah. Bu, jalan-jalan yuk. Capek lah Ustaz, kemak be. Harusnya kalau pakai logika tadi, andai ke masjid itu kurang baik karena berfitnah, maka keluar rumah selain masjid lebih terlarang lagi. Tapi kalau misalkan tiba diajak ke masjid, keceknya takut fitnah, tapi kalau diajak belanja, diajak jalan-jalan nomor 1, aku kawan. Ya, berarti bukan dek takut fitnah, dek malih juga. Ya. Nah, itu nakal dari itu Pak yo. Itu akal-akalan namanya tuh. Diajak ke masjid, yang baik tuh sholat di rumah. Diajak jalan-jalan, diajak belanja nomor 1. Itu namanya bukan berakal, itu namanya berakal-akalan. Jadi tetap kita katakan beragama itu dengan akal, walaupun agama tidak dari akal. Nah, itu penting. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kalau apa-apa ibu-ibu yang terlewat tadi mencatat segala macam, silahkan cek di YouTube nanti ya. Setiap kajian kita upload di YouTube. Alhamdulillah lagi pada tua merekamkan kaji gitu dan kita upload di YouTube. Silahkan dilihat kalau terlewat kaji. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.